Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Saatnya kita mereview Premium Live Event terakhir di tahun ini dari WWE, yaitu Survivor Series War Games 2024, di mana highlight of the night yang kita saksikan sangat menghibur, sangat jadi tontonan yang memuaskan bagi saya guys ya, yaitu the War of the Bloodline plus CM Punk dan Bronson Reed guys. Dan itu jadi match salah satu yang terbaik, salah satu War Games dengan cerita yang sangat mantap dan memuaskan untuk menontonnya. Selain itu, War Games Women juga cukup jadi highlight yang oke, dan juga beberapa match lainnya juga melengkapi War Games Super Series tahun ini. Banyak yang kecewa karena teori-teori fantasi itu membuat para penonton dan juga fans yang berharap tinggi ya jelaslah kecewa guys ya, karena ekspektasi terlalu tinggi, fantasi terlalu banyak, teori-teori diyakini akan terjadi, dan itu selalu akan mengecewakan. Maka dari itu, nonton dengan ekspektasi yang rendah, berharap boleh tapi jangan terlalu tinggi, karena endingnya pasti kecewa. Karena siapa yang berharap The Rock, Rollins, Lesnar, siapa tidak ada sama sekali itu. The point is, Survivor Series War Games menyajikan kita a bold storyline to end the war between Solo's Bloodline dan the OG Bloodline. Let's talk about it. Kita review saja langsung Survivor Series War Games 2024. Disclaimer dulu ya guys ya. Jadi di video ini saya tidak akan membahas detail apa-apa saja yang terjadi. Saya yakin teman-teman yang nonton review ini sudah pada nonton semua matchnya secara full ya. Saya rekomendasikan nonton secara full biar experience untuk ceritanya, experience untuk menonton performance gulatnya lebih terasa lengkap. Saya di sini hanya akan mereview opini saya dan kemungkinan apa yang terjadi setelahnya dari masing-masing match yang terjadi. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dan komen di video ini guys ya. Penontonnya saya yakin banyak, melebihi 2000-an, tapi like-nya sedikit banget, komentarnya sedikit banget. Jangan cuma nonton dong guys. Karena mengkomeni video, melike video, itu naikin subscriber dan bisa membuat orang lain notice dengan video-video dan juga channel saya. Teman-teman pengen saya bikin video kayak gini terus kan ya? Saya terus berkonten di channel ini kan ya? Maka dari itu silakan bantu support dengan like dan juga komen. Kalau perlu di-share guys ya. Let's go! Match pertama kita dialah War Games Women. Tim Rhea Ripley melawan tim Liv Morgan, babyface dan juga heel guys. Sejak awal saya ekspektasi rendah dari match ini, dan benar saya puas guys ya. Dengan kita ekspektasi rendah, kita tidak begitu mengharapkan matchnya akan spektakuler, matchnya akan memberikan momen-momen besar, tidak. Tapi kalau itu diberikan, momen-momen besar itu diberikan kepada kita, itu membuat kita merasa lebih puas dan lebih terhibur. Satu momen penting di awal adalah Rhea Ripley yang pakai topeng kambing setan itu guys ya, yang membuat dia terlihat seram. Jadi kayak dia itu peran utama di sesi War Games opening ini. Peran utamanya cuma Rhea Ripley, dan memang benar sampai ending pun Rhea Ripley yang ngurusin. Rhea Ripley yang memenangkan timnya ini dengan mengunci Liv Morgan, seperti dia kayak balas dendam yang manis. Revenge yang cukup powerful bagi Rhea Ripley ke Liv Morgan guys ya. Walaupun kita kerasanya agak terlalu cepat revenge-nya ya, karena Rhea Ripley baru aja pemulihan cedera, harus langsung ditarik kembali untuk War Games ini. Mungkin feud-nya Rhea Ripley dan juga Liv Morgan bisa jadi ini jadi penyelesaiannya guys. Kalau Rhea Ripley butuh title atau Rhea Ripley butuh untuk menghancurkan Liv Morgan menjadi hancur sehancur-hancurnya, dia harusnya masih lanjut nih guys. Dia harus rebut title itu, dan dia harus rebut ataupun pisahin Liv Morgan dari Dominic. Itu baru penyelesaian sempurna kalau emang mau dilanjutin. Tapi menurut saya, kalau WWE tidak butuh untuk membuat penyelesaian sehancur itu, kemungkinan di War Games tadi jadi ending yang cukup memuaskan bagi Liv Morgan dan juga Rhea Ripley. Next untuk Liv Morgan, jelas Io Sky. Io Sky kan jadi penantang karena udah menang Battle Royale waktu itu guys. Kita jangan lupa itu guys. Dan ini bisa jadi juga membuat Rhea Ripley bisa fokus ke yang lain, atau malah menunda
feud lanjutannya Rhea Ripley dan Liv Morgan, karena Io Sky dulu nih gantian. Mungkin dia akan dapat kebagian matchnya di Saturday Night Main Event, guys. Event non pay per view-nya WWE yang juga ditayangkan di WWE Network. Terus yang orang-orang lain gimana? Ada beberapa drama juga yang disajikan di sini, cuma tidak terlalu signifikan, tidak terlihat besar gitu. Salah satunya adalah Candice yang nyerobot antrian. Di mana Tiffany mau keluar, Candice langsung nyerobot dia keluar duluan gitu loh. Nah cuma itu dramanya. Nomor lain cerita cuma itu. Dan juga ada momen di mana Rhea Ripley buka topengnya ketika berhadapan dengan Liv Morgan dengan baseball bat yang dibawa Liv Morgan. Dia ke belakang dulu tuh ngambil baseball batnya atau pemukul baseballnya yang dia pakai untuk mukulin Rhea Ripley dan buat dia cedera. Nah itu poin story. Jelas cuma di Liv Morgan dan Rhea Ripley, sesuai prediksi dan juga sesuai dengan penjelasan saya di video prediksi, guys. Terus ekspektasi saya momen Bayley dan juga Io yang canggung terjadi di sini. Mereka berhadapan-hadapan udah mau kayak nggak akur, kayak mau berantem tapi dipisah lagi, guys. Jadi WWE cuma ngasih teasing aja dan mungkin tidak terlanjut itu teasingnya. Karena biasanya tim ini setelah match ya bubar, tim-timnya ini ya, mereka berseteru lagi begitu. Nggak ada urusan lagi, berjuang sendiri-sendiri lah gitu loh. Dua momen penting terakhir. Yang pertama, Io Sky yang lompat over the moonsault pakai trash can. Wah itu momen gila itu, guys. Biasanya setahu saya trash can lompatnya Io Sky dari atas, dia lompat aja gitu, nggak salto. Lah ini salto. Wah itu the best move, guys ya. Highlight of the night. Kalau saya bilang Io ngeri. Itulah kenapa Io di match ini. Ya karena dia harus lompat begitu. Nah selagi Io lompat tuh bareng-bareng di ujung sana ada Tiffany Stratton yang juga lompat ke bawah, Swanton Bomb gitu. Dua orang yang berani di match War Games ini lompat dari atas. Sama kayak War Games yang men yang dua orang juga di ujung masing-masing. Dan WWE memuaskan kita, guys, di sini, guys. Dia kasih apa ekspektasi kita di match ini, di match War Games ya specifically. Dan table juga jadi penentu di match ini. Karena dengan hempasan table, pegulatnya bisa kena impact yang cukup besar dan juga cukup aman lah, guys ya, untuk dilakukan di match War Games seperti ini. Momen kedua adalah Tiffany Stratton yang hampir cash in. Itu ada kekacauan yang mantap kalau saya bilang, guys. Dimana ketika Tiffany udah lompat, dia ngelihat Io Sky dan Nia Jax, dua champion, terkapar. Dan ternyata ada sebuah trash can, di dalamnya ada koper Money in the Bank yang dia udah siapin. Berarti emang dia rencana mau cash in dong. Nah ini jadi intrik, guys. Ketika dia mau cash in, kan ada dua yang terkapar. Tapi Raquel ngeliat, lah kamu mau cash in ke Liv Morgan ya kamu ya gitu loh. Jadi kayak dia curiga. Terus akhirnya nggak jadi gara-gara tertangkap oleh Raquel itu. Terus Io Sky nyemprot dia terus bubar lah. Dan ini membuat Raquel terkunci pakai borgol gitu. Dan ini jadi klimaks penting yang membuat Rhea Ripley bisa riptide Liv Morgan untuk mengalahkan tim heel. Nah menariknya nanti intriknya ini kan dua orang yang terkapar. Tiffany bisa aja nih pikirannya itu nge-cash in Nia Jax, bukan Liv Morgan. Cuma Raquel melihat itu, dia kan Raquel mau melindungi Liv Morgan kan ya. Nah nanti di SmackDown ditanya itu sama Nia Jax tuh, Tiffany tuh, kamu mau cash in ke saya? Tiffany pasti bilang, saya tuh cash innya ke Liv Morgan kok. Padahal ya emang pikirannya mau cash in ke Nia Jax, guys. Nah ini perselisihan Nia Jax dan Tiffany Stratton akan kita dapatkan on the way ke tahun 2025. Menurut saya, match Women's War Games yang jadi opening di Survivor Series tahun ini adalah pilihan yang tepat. Dibuka dengan War Games, diakhiri dengan War Games. Dan War Games-nya keren-keren semua. Tapi jelas ekspektasi saya rendah untuk match yang Women ini. Jadi saya tidak begitu ingin mengomentari bagian-bagian yang rada kurang, bagian-bagian yang ngantuk, guys ya. Karena memang sejak awal kita udah excited untuk menyaksikan show ini. Jadi ngelihat openingnya menyajikan kita sebuah manuver-manuver dan juga klimaks yang cukup mantap dengan revenge story yang sangat memuaskan. Jadi saya merasa sangat puas. Saya merasa ini match kedua terbaik di War Games Survivor Series 2024. Match berikutnya, guys, kita bahas yaitu matchnya Shinsuke Nakamura LA Knight for US Championship. Shinsuke Nakamura menang. Menangnya itu cara kotor ya, cara heel lah, guys ya. Dia nyolok mata LA Knight, dia kasih reverse DDT, kepalanya LA Knight menghantam bagian tengah yang besi itu daratannya dan membuat Nakamura bisa Kinshasa dan kunci dan LA Knight kalah. Saya kaget di sini, nggak sesuai prediksi saya. LA Knight kalah. Kenapa saya kaget dan kenapa saya tidak memprediksi LA Knight
kalah di sini Nakamura, karena saya yakin WWE tidak gegabah memilih champion baru yang baru aja return, seorang pegulat yang hanya bertanding di TV sejak April terakhir. Sejak draft baru April dia bertanding. Nah sekarang guys, Desember tanggal 1 kalau Indonesia hitungannya. Udah mulai bertanding sebagai premium live event ya, walaupun dia match pemanasan sebelumnya ya, tapi hitungannya dia baru aja return. Dikasih title ya. Bukannya saya nggak setuju dengan karakter Nakamura yang lumayan keren ini, tapi harusnya kasih waktu buat Nakamura lebih mengancam lagi dan buat LA Knight lebih dimainkan lagi pikirannya, dan barulah dia bisa kalah gitu loh. Memang kita ngerasa, dan saya ngomong di prediksi, LA Knight ini build up-nya sebagai champion kurang. Karena WWE tidak terlalu fokus untuk memberikan kompetisi di SmackDown bagian untuk LA Knight. Jadi kayak dia kadang muncul, kadang promo doang. Penantangnya ya antara Carmelo dan juga Andrade yang berseteru sendiri kan itu. Dia LA Knight teko masuk aja dalam cerita mereka yang triple threat ini. Dan sekarang LA Knight dapat penantang baru, dan penantang barunya langsung rebut title itu. Saya yakin abis ini LA Knight pasti minta rematch. Dan mungkin dia kalah lagi di rematchnya, karena Nakamura baru aja build up karakter sinister, karakter yang cukup dark vibe dan fresh ini. New champion, don't get me wrong, new champion menurut saya oke. Tujuannya bagus untuk nge-push pegulat lainnya. Tapi LA Knight jadi korban di sini guys. Dia kita kadang-kadang kita inginkan menjadi seorang champion, dan pada akhirnya dia jadi seorang champion. WWE tidak memanfaatkan itu. Apakah WWE merasa LA Knight ini sudah down? Hanya sudah nggak powerful lagi. Apa gimana gitu? Itu nggak powerful lagi karena WWE nggak nge-push LA Knight. WWE nggak ngasih sebuah porsi yang besar untuk kompetisi perebutan US title. Salah satu bukti US title tidak begitu penting adalah kemarin dipertandingkan bersama Humberto. Habis itu Santos Escobar lagi. Lah itu aja orangnya. Entah kurang orang, entah WWE kurang ide. Banyak sebenarnya talenta-talenta yang WWE miliki, tapi WWE lagi nggak mikir aja, jadi lebih fokus ke cerita yang utama. Alhasil LA Knight jadi tumbal, LA Knight jadi korban. Harapan saya, walaupun nanti rematch lawan LA Knight, Nakamura jangan disia-siain. Ini karakter masih bagus, tim songnya baru, cukup oke, menjanjikan dan mengancam sebagai heel. Ada yang agak miss memang, kan saya bilang. Menurut saya WWE tidak memanfaatkan kesempatan di match ini adalah penggunaan poison mist, penggunaan semburan hitam. Nakamura nggak melakukan itu. Nakamura nggak menggunakan semburan hitam kali ini di match ini. Dia pakai colok mata guys. Jadinya nggak lengkap rasanya ya kan. Ada yang ngerasa gitu waktu pas watch along. Saya pikir oh iya juga, kenapa nggak semburan mistnya itu yang jadi move pentingnya gitu loh. Atau mungkin itu hanya sesekali aja digunakan Nakamura pada saat bukan match gitu. Paling gitu ya guys ya. Itu jadi pertanyaan tuh. Apakah Miz ini belum begitu meyakinkan, atau memang WWE nggak mau ngotorin ringnya guys ya. Jadi pakai colok mata aja gitu. Kaget saya Nakamura menang di sini. Harapan saya sih LA Knight retain, dengan gimana caranya tetap membuat Nakamura kuat tapi LA Knight tetap retain gitu loh. Entah count out kah, entah drama-drama prahara DQ lah, entah LA Knight roll up Nakamura lah, gimana lah gitu. WWE mungkin takut dihujat penonton juga ketika Nakamura dari build up 3 minggu atau kurang lebih sebulan ini udah cukup kuat tapi malah ya mau gimana guys ya. Jadi keputusan WWE seperti itu saya cukup menyesali dan saya cukup kecewa. Walaupun bukan berarti saya nggak suka Nakamura jadi champion, saya nggak suka ada new champion, cuma agak kaget aja. Dan teman-teman yang setuju pun ada guys, Nakamura menang kayak gini, memprediksi Nakamura menang juga ada. Tapi saya baca banyak prediksi guys ya, setelah saya watch along, ternyata memang banyak yang prediksikan retain. LA Knight tuh masih harus pegang title. Nakamura baru datang guys. Kita lanjut aja. Yang jelas next time kita akan dapat rematch LA Knight dan juga Nakamura. Dan Nakamura akan menang curang lagi guys kalau saya bilang. Terus LA Knight gimana kalau setelah ini guys? Apakah dia ngincar Cody? Apakah dia malah jadi tag team? Saking gak kepakainya gitu ya. Let's see what's gonna happen next. Selanjutnya kita akan bahas Intercontinental Triple Threat Match Braun Breaker Sheamus Ludwig Kaiser. Sesuai ekspektasi saya, matchnya mantap. Cuma mantapnya tuh bukan dari segi banyak manuver yang mantap. Enggak guys. Serunya itu adalah
WWE ngasih kita harapan Sheamus bakal menang, harapannya di sini. Sheamus udah menang itu guys. Udah harusnya dia menang itu tadi. Di momen dimana Sheamus bro kick si Bron Breakker, ketika Bron Breakker gagal Spearsnya karena kursi, itu udah kunci menang gitu guys. Tapi Ludwig narik dia, drama sekali. Sheamus jelas dendamnya sama Ludwig gak akan selesai di match ini. Dia pasti akan marah ke Ludwig karena Ludwig yang membuat dia gak bisa dapat Intercontinental title. Padahal kalau dia menang Grand Slam, penonton yang nonton match itu di sana itu udah berharap tuh Sheamus menang guys. Udah kayak udah mau menang gitu, tapi gak jadi. Bron Breakker retain lagi dan dia memang kayak akan dapat penantang baru kalau saya bilang. Jadi Sheamus fokus ke Ludwig dulu. Sheamus kayaknya harus ngurusin Ludwig dulu guys, biar dia bisa leluasa nantang Bron Breakker lagi. Saya yakin nanti ada masanya, entah dalam waktu dekat, entah tahun depan, Sheamus akan dapat itu IC title. Tapi menurut saya kayaknya bukan sekarang guys. Bukan sekarang. Tapi memang sangat-sangat menggiurkan loh melihat Sheamus hampir beberapa kali. Sangat-sangat menggiurkan. Dan itu kekuatan utama di match ini. Saya enjoy every move. Saya enjoy powerfulnya Bron Breakker. Saya enjoy liciknya Ludwig. Saya enjoy perjuangannya Sheamus. Tapi memang powernya ada di Sheamus hampir menang. Dan setelah itu orang lihat Bron Breakker kunci, ya udah kelar dan retain the championship. And I love this match. Menurut saya ini match terbaik non-War Games-nya. Triple threat, Bron Breakker, Sheamus, Ludwig. Terus penantangnya Bron Breakker nanti siapa? Nggak tahu guys. Saya belum tahu apakah Jey Uso nanti minta rematch, atau mungkin Drew McIntyre yang datang minta match title juga, atau siapa. We'll see kelanjutan dari Intercontinental. Saya enjoy sekali match ini. Match selanjutnya kita bahas Damian Priest, Gunther for World Heavyweight Championship. This match sangat predictable dan benar apa yang diprediksi. Kalah si Damian Priest, Finn Balor datang mengganggu. Sudah saya bahas di prediksi ya, kenapa Finn Balor harus ganggu, kenapa Finn Balor ganggu. Dan Finn Balor lakuin itu di match ini. Matchnya agak boring guys. I'm sorry to say, matchnya emang agak boring. Bukan jelek, saya nggak bilang match ini jelek. Dari segi cerita ya oke lah. Cuma build up-nya emang lemah. Saya ngerasa build up-nya lemah. Apalagi Gunther yang lemah banget di sini. Gunther yang kesannya kayak males-malesan, kayak ragu, nggak punya kepercayaan diri gitu loh. Sejak awal dari lari-larian gitu. Sebel liatnya guys. Nggak sama kayak Gunther yang sangar dan tahu akan ngapain. Gunther yang cap cop. Di sini jarang kita lihat itu. Dominasi ada di Damian Priest, tapi ada perlawanan Gunther juga. Gunther nyasar tangan kirinya Damian Priest sejak di tengah-tengah match, dan itu memang jadi kunci kemenangannya Gunther selain kedatangan Balor. Gunther itu pakai sleeper hold juga guys. Lagi-lagi sleeper hold. Saya sering bilang teman-teman ya, sleeper hold adalah satu gerakan yang saya tidak suka kalau jadi finisher, kalau jadi klimaks untuk mengakhiri match. Sleeper hold bisa dipakai di tengah, bisa dipakai, bukan jadi kunci kemenangan, bukan jadi move yang membuat lawan pingsan dan selesai. Specifically sleeper hold-nya Gunther, saya tidak melihat kekuatan yang nyata di sleeper hold itu. Tidak terlihat kuat, sangat terlihat lemah. Cuma di match ini ada tambahan tangannya si Damian Priest juga di kunci sleeper hold, jadinya masih masuk akal. Apalagi ditambah dengan serangan Finn Balor, masih masuk akal lah. Cuma tetap saya kurang suka guys ending sleeper hold. Sleeper hold specifically sleeper hold-nya Gunther gitu, agak kurang powerful aja. Gunther harus Boston Crab ya minimal ya guys ya. Kuncian yang kayak Walls of Jericho itu minimal loh guys kalau mau main kuncian endingnya. Power bomb juga oke Gunther. Why sleeper hold? Ada yang nanya, emang kalau sleeper hold yang paling kuat siapa bang? Samoa Joe guys, lihat sleeper holdnya Samoa Joe. Banyak lemak gitu di tangannya, tapi kelihatan kuat, kelihatan kekunci orang itu. Tapi sleeper hold Gunther terlihat lemah dan saya tidak suka dengan ending begitu. Cuma ini masih masuk akal ya di Damian Priest ini. Poin penting dari match ini adalah kelanjutan cerita Balor dan Damian Priest. Kita tahu pasti akan ditantang Balor tuh Damian Priest.
Dan orang ada yang berharap Demon lah datang. Demon, saya juga sedikit ada harapan Demon yang datang. Tiba-tiba lampu mati, terus Demon merah-merah menyerang si Damien Priest, jadi gelap berasap. Itu terlalu fantasi memang ekspektasinya. Tapi ada sedikit ekspektasi itu. Cuma ketika yang keluar adalah Finn Balor Judgment Day, ngasih kudu gra doang terus pergi. Ya udah. Berarti lanjutan ceritanya adalah Damien Priest, Finn Balor. Nah, Damien Priest pasti marah-marah tuh guys. Di Monday Night Raw pasti dinyari Balor. Story-nya masih akan berlanjut. Rhea Ripley, Liv Morgan. Kalau Rhea Ripley, Liv Morgan lanjut guys ya. Damien Priest dan Balor, mereka berdua ini gak akan bisa lepas dari Judgment Day sampai benar-benar selesai nanti Judgment Day. Sampai benar-benar bubar mungkin Judgment Day guys. Baru kelar urusan Damien Priest dan juga Rhea Ripley ke Judgment Day. Apakah penyelesaian itu akan terjadi di WrestleMania atau sebelum WrestleMania sudah kelar semuanya? Kita akan lihat itu guys. Tapi jelas-jelas Damien Priest sudah dinantikan oleh Finn Balor. That's the next feud guys yang kita dapatkan. Terus Gunta gimana nasibnya? Gunta jelas seperti prediksi saya, kemungkinan akan kembali percaya dirinya. Karena dia kurang percaya diri karena dikalahkan Cody. Terus abis ini dia akan balik ke tabiat awalnya. Dia pasti akan merasa sombong lagi. Atau WWE secara full mengubah dia menjadi pribadi yang baru setelah dia bisa menang melawan Damien Priest. Kita lihat saja apa yang kita dapatkan untuk karakter Gunta The Ring General. Sambil kita ke main event, banyak hal yang kita bisa bicarakan untuk main event War Games Man Bloodline Civil War ini guys ya. Banyak, tapi saya bahas poin highlight yang pentingnya aja guys ya. Dimana kita tahu drama. Yang pertama kita bahas dulu drama Roman dan CM Punk. Itu yang paling penting di match ini. Drama Roman dan CM Punk berjalan sejak awal. CM Punk dan Roman gak mau salaman. CM Punk dan Roman lihat-lihatan gak suka begitu. Sampai di mana waktunya CM Punk mau keluar, dihalangin Roman. Roman gak mau, maunya Sami aja. Saya langsung bereaksi dong di Wacelong. Lah, Roman, Anda bukan tribal chief, Anda bukan leader tim ini. Kenapa Anda yang menentukan? Apalagi CM Punk yang gak mau diatur-atur kayak gitu orangnya. Marahlah CM Punk. Nah, saat Roman mau keluar, CM Punk nyerobot. Revenge guys. Puas saya ngelihatnya Roman sok-sokan kayak begitu. Nah, mereka ini gak akur sampai di sebelum match dimulai. Let the war game begin. Sebelum itu si Paul Heyman datang akhirnya, Wise Man minta kita harus bersatu. Kalau nggak bersatu abis kita. Ya mau nggak mau mereka harus bersatu di momen itu. Ada momen sesaat setelah itu Roman nggak sengaja spear CM Punk pada saat dia mau spear solo, walaupun agak botch di situ ya. Tapi Roman kena CM Punk guys spearsnya. Nah kita langsung berpikir lah ini feud ini. Abis ini OG kalau begini. Nggak akur begini, kurang bisa gimana ya, kurang bisa kompak gitu, nggak solid. Dimana saat itu Solo paling solid itu timnya. Ini Roman sama CM Punk nggak kurang, susah banget gitu. Walaupun begitu CM Punk tetap rendah hati, lapang dada untuk menyelamatkan Roman yang mau disunami oleh Bronson Reed guys. Dan Bronson Reed mau lompat dari atas steel cage ke arah meja ada Romannya. CM Punk narik Roman. Wah itu sinema guys. Storyline sinema yang kita dapatkan di War Games. CM Punk nyelamatin Roman. That's the key point. Itu poin kunci paling penting di match War Games ini. Itu adalah momen yang mendefinisikan kemenangan tim OG Bloodline. Penyelamatannya CM Punk. Karena setelah itu Roman langsung ngangkat CM Punk dan mereka kompak ngurusin semuanya. Dan akhirnya di ending mereka menghajar Solo, CM Punk GTS Solo, terus Roman Spears dan menang. That's it. That's the key story of this War Games. Apalagi poin-poin pentingnya? Jacob Fatu. Jacob Fatu ini terbuat dari apa guys? Gila bookingannya. Monster. Susah dikalahkan. No selling. Bodoh amat. Jadi semua member Bloodline itu kesulitan ngurusin Jacob Fatu. Sampai momen dimana dia lompat kayaknya agak miss gitu, apa diganggu Jimmy Uso saya agak lupa. Terus kakinya sakit. Nah itu poin kayak bisa dibuat Jacob Fatu itu lemah di sana. Setelah semuanya diurusin ada momen
lompat lagi, di mana Jimmy Uso lompat dari atas, dari atas steel cage di ujungnya. Dia Uso splash si Jacob Fatu. Nah, disitulah poin di mana Jacob Fatu nggak bisa apa-apa lagi. Dan Solo jadi tinggal sendiri. Jacob Fatu nggak bisa apa-apa lagi. Dan momen lompatnya Jimmy, katanya Jimmy itu cedera ini, jempol kakinya patah guys, gara-gara lompatan itu. Aman lah guys ya, tapi nggak bisa super kick dulu tuh dalam beberapa bulan tuh kayaknya. 1 atau 2 bulan dia nggak match dulu tuh kayaknya, untuk pemulihan jempol kakinya. Berarti aman guys, semua orang hampir aman lah di match War Games ini. Cuma jempol kaki yang patah. Kita lihat momen pertemuan Uso sama GOD. Tama Tonga Loa, Jimmy Uso. Cuma WWE nggak meng-highlight itu guys. Jadi WWE nggak yang ngasih face to face tatap-tatapan, enggak. Jadi WWE kayak si Jimmy sama Jay ngurusin Tama Tonga Loa ya gitu aja gitu loh. Nggak yang ngasih momen standing berdua tatap-tatapan, nggak dikasih guys face to face ya. Nggak tahu ya, WWE nggak menganggap Tama Tonga Loa ini relevan kah sebagai dua bersaudara ceritanya? Sebagai seorang tag team, sebagai sepasang tag team, nggak tahu guys ya. Sampai di momen ending di mana Solo Sikoa tinggal sendirian. Nah, di momen ini saya langsung mikir pasti OG menang. Saya kan prediksinya Solo tim yang menang, karena solid banget mereka dari awal, dari build-up-nya paling solid. Tapi melihat bagaimana proses match-nya berjalan, aduh saya langsung sadar tuh, aduh susah ini Solo menang. Udah ditumpas semua orang-orang di sana, antek-antek dia. Di momen ending dikepung tuh Solo, di spam finisher semuanya, luva kick, super kick, splash, GTS, Spears, kelar dia selesai. Nah, dan ini apa pentingnya bagi storyline? Menurut saya ini adalah momen paling menentukan bagi kelanjutan cerita Solo Sikoa dan timnya. Ini kayak kita melihat Solo dikasih pelajaran, Solo dihukum seberat-beratnya. Roman menunjukkan, dan tim Bloodline yang original menunjukkan kalau mereka lah Bloodline. You are not the tribal chief. You are not Bloodline. Your team is not Bloodline. We are the OG Bloodline. OG Bloodline membuktikan kalau mereka lah the real Bloodline, bukan Solo Sikoa dan teman-temannya ini. Solo dikunci oleh Roman, jadi kayak memang Roman di atas segalanya. Memang Roman yang di atasnya Solo gitu loh. Jadi kayak ini penyelesaian cerita Solo yang so-soan akan mungkin hilang setelah ini. Cerita di mana Solo merasa paling kuat hilang mungkin setelah ini. Perseteruan Roman dan Solo bisa jadi klimaks puncaknya di sini, dan mereka mungkin setelah ini akan fokus ke hal yang lain masing-masing, tapi tetap ada nada Bloodline-nya di situ. Cuma Michael Cole ngomong sesuatu setelah itu guys. Michael Cole bilang Roman menang di match ini. Kalau nggak salah guys ya, yang saya dengar Roman menang di match ini, tapi Ula Fala masih di Solo Sikoa. Dia bilang gitu. Roman bukan Tribal Chief karena nggak punya Ula Falanya lah. Apakah ini maksudnya WWE menekankan kepada kita kalau nanti Roman masih akan ngincar Solo untuk ngambil Ula Fala itu? The next story is about Ula Fala. The next story guys. Karena mentionnya Michael Cole, sorry kalau saya salah dengar guys ya, correct me if I'm wrong. Tapi yang saya dengar, Solo Sikoa masih Tribal Chief karena punya Ula Fala, kata Michael Cole. Dan jelas ini akan ngarah ke, ini kemungkinan lanjut guys, Roman ngincar Ula Fala. It's that simple. Terus proses untuk yang si Empang janji apa segala macam, terus Roman akan ke Raw gimana? Nggak tahu guys. Nggak tahu. Jadi kita hanya bisa menebak. Saya pun masih hanya berpendapat dan nebak-nebak buah manggis juga di sini guys. Ya. Tapi biasanya ada benarnya juga tebak-tebakan ini. Kalau salah ya namanya juga menebak-nebak. Alasan. Nah itu menurut saya untuk kelanjutannya guys. Terus kenapa Rollins nggak ada? Kenapa The Rock nggak ada? Bodoh amat. Mereka memang saya ekspektasikan, kayaknya ada nih, bisa jadi spesialnya kalau ada. Tapi nggak ada ya udah nggak apa-apa. Story itu udah memuaskan menurut saya. Momen-momen penting terjadi, klimaks-klimaks besar terjadi, menurut saya terjadi. Ya udah cukup lah. Nah, satu momen penting terakhir, di mana saat CM Punk ketemu Paul Heyman di bawah, mereka berpelukan. Kata-kata CM Punk kita harus dengar. CM Punk bilang apa? CM Punk bilang, kalau saya nanti butuh pertolongan dan butuh bantuan, saya akan datang. Saya akan datang kalau saya nanti butuh bantuan. Bantuan yang CM Punk udah berikan di sini sudah berakhir kemenangan. Dan berarti tugasnya Paul Heyman balas budi, balas utang. Ini jadi utang nih guys.
Nah, momen si Empang bilang kalau saya butuh, saya datang, itu menurut saya menjelaskan kepada kita kalau ini long term booking, guys. Ini kayak jadi si Empang tuh nanti minta pertolongannya bukan sekarang, bukan tahun ini, bahkan mungkin bukan menuju WrestleMania, guys. Mungkin karena kesana kayak ini ditanam dulu sama WWE. Dan next time nanti di mana mungkin pertengahan tahun apa gimana, story lanjutan si Empang, story lanjutannya si Empang next time, barulah dia datang ke Paul Heyman minta bantuan. Menurut saya begitu. Jadi si Empang saat ini fokus ke yang lain dulu. Mungkin nanti di Raw dia ketemu Rollins, nanti di Raw ketemu Drew McIntyre. Enggak mungkin ketemu Drew McIntyre lagi harusnya ya. We'll see that. Dan pertanyaan saya, Roman ke Raw nanti story-nya seperti apa? Apakah langsung ke si Empang? Nggak tahu, guys. Nggak tahu. Dan mungkin bahkan si Empang juga belum tahu dia mau minta pertolongan apa. Mungkin pertolongan itu akan dia pikirkan sesaat setelah dia mendapat masalah. Mungkin dia pengen ini nanti kepikiran gitu loh. Jadi dia cuma menitipkan satu utang yang dia akan minta, dia akan tagih nanti. Tapi dia belum tahu dia mau minta apa. Bisa jadi begitu juga, guys, ya. Banyak sekali kemungkinan yang terjadi, dan juga ini masih teori-teori, masih bisa jadi dan juga tebak-tebakan, guys, ya. Jadi teman-teman juga bisa berteori di komentar, teman-teman juga bisa memberikan rating match mana yang favorit, match mana yang kurang, dan juga momen mana yang terbaik, bisa komen di bawah. Overall, Survivor Series saya yakini dan saya anggap sebagai one of the best premium live event yang pernah WWE tayangkan di tahun 2024. Semua matchnya solid, punya cerita, punya tujuan penting, dan dapat penyelesaian yang cukup memuaskan. Kecuali yang US ya, agak kaget ya, guys, ya. Dan juga Intercontinental yang cukup tidak memuaskan ya, guys. Banyak banget kecualiannya. Ya udah, guys, terima kasih buat teman-teman yang menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia dan juga masih support channel Gilang Gulat. Thank you.